Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Suprianto, NIM 2210417811. Saya akan menjelaskan eh, saya akan menjelaskan dari video pemasaran hasil pertanian dengan pembicara Dian Rahmalia. Subsistem pemasaran merupakan subsistem keempat dari sistem agribisnis. Pemasaran berasal dari kata pasar yang biasa disebut marketing atau market. Pasar merupakan tempat atau kondisi di mana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. American Marketing Association tahun 2004, pemasaran adalah proses penciptaan atau pengkomunikasian dan penyampaian nilai kepada pelanggan dan untuk mengolah hubungan baik dengan pelanggan dengan cara menguntungkan baik bagi perusahaan maupun pelanggan. Menurut Philip Kotler, kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran. Menurut Hashim Al-Ai 2012, pemasaran pertanian adalah kegiatan menyalurkan produk-produk pertanian dan atau sarana produk pertanian dari titik produksi sampai ke titik konsumsi, disertai penciptaan kegunaan waktu, tempat, bentuk, dan pengalihan hak milik oleh lembaga-lembaga pemasaran dengan melakukan suatu atau lebih fungsi-fungsi pemasaran. Sehingga pemasaran merupakan kegiatan produktif karena menciptakan kegunaan atau utility, yaitu proses menciptakan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa. Ada 4 kegunaan pemasaran. 1. From utility, kegunaan bentuk. 2. Place utility, kegunaan tempat. 3. Time utility atau kegunaan waktu. 4. Possession utility atau kegunaan pemilikan. From utility atau kegunaan bentuk merupakan kegiatan atau meningkatkan barang dengan cara merubah bentuknya menjadi barang yang secara umum lebih bermanfaat. Contohnya ubi kayu, nilainya dapat ditingkatkan menjadi keripik maupun tepung. Place utility atau kegunaan tempat merupakan kegiatan merubah nilai suatu barang menjadi nilai lebih berguna karena terjadi proses pemindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya komoditi pertanian yang dihasilkan di ladang, kemudian terjadi pemindahan tempat untuk meningkatkan nilai guna, yaitu bisa di pasar tradisional, supermarket atau swalayan, atau di rumah konsumen untuk dikonsumsi. 3. Time utility atau kegunaan waktu, yaitu kegiatan menambah kegunaan suatu barang karena ada proses waktu atau perbedaan waktu. Contohnya udang yang dipanen agar dapat dikonsumsi dalam waktu yang lama, maka akan dilakukan proses penyimpanan di dalam freezer atau dibukukan agar udang dalam kondisi yang baik. Possession utility atau kegiatan yang menyebabkan bertambahnya kegunaan suatu barang karena terjadi proses pemindahan pemilikan dari suatu pihak ke pihak lain. Contohnya buah jeruk dimiliki petani, pindah kepemilikan ke dagang, yang terakhir akan dimiliki konsumsi akhir. Fungsi pertukaran merupakan kegiatan pembelian dan penjualan dapat menciptakan kegunaan hak milik. Fungsi fisik merupakan kegiatan penyimpanan, pengolahan, dan pengangkutan di mana menciptakan kegunaan waktu, bentuk, dan tempat. Fungsi fasilitas merupakan kegiatan standarisasi dan grading, penanggulangan risiko, pembiayaan informasi pasar yang berkaitan dengan lembaga penunjang dalam menciptakan kegunaan waktu, bentuk, tempat, dan hak milik. Saluran pemasaran adalah rute yang dilalui oleh produk pertanian ketika produk bergerak dari farm gate, yaitu petani produsen, ke pengguna atau pemakai terakhir. Fungsi saluran pemasaran menurut Kotler adalah informasi, promosi, negosiasi, pemesanan, pembayaran, pemindahan hak dan pemilikan fisik, pembiayaan dan penggunaan risiko. Contoh saluran pemasaran produk primer, ubi jalar yang dihasilkan dari petani kemudian dijual tanpa proses pengolahan. Contoh saluran pemesanan produk olahan, sari roti dari pabrik kemudian dilakukan penjualan ke agen, lalu pedagang akhir hingga konsumen akhir. Lembaga pemasaran merupakan badan usaha atau individu yang menyelenggarakan aktivitas pemasaran, menyalurkan jalan dan produk pertanian kepada konsumen akhir, serta memiliki jejaring dengan badan usaha individu lainnya. 3. Kelompok lembaga pemasaran pertanian. 1. Lembaga pemasaran yang bukan pemilik namun mempunyai kuasa atas produk, diantaranya adalah perantara, makelar, broker, commission, agen. 2. Lembaga pemasaran memiliki dan menguasai produk pertanian yang diperjualbelikan antara lain pedagang, pengepul, tengkulak, kontrak buyer, wholesaler, grain millers, eksporter, dan importer. Lembaga pemasaran tidak memiliki dan tidak menguasai produk pertanian hasilnya, yaitu prosesor dan manufaktur.
Facilitative Organization Trade Association. Terdapat 6 subsektor dan dalam sektor pertanian yang memiliki saluran pemasaran yang berbeda, termasuk dengan pemasaran yang terlibat di dalamnya. Sektor tanam pangan dengan contoh pemasaran padi sawah di Sukanegara, Ciamis. Petani, produsen, pedagang, pengumpul, pedagang besar, pedagang kecil, dengan lalu konsumen. Sektor tanaman hortikula, contoh pemasaran bawang merah di Kabupaten Magelang. Subsektor perkebunan, contoh pemasaran kelapa sawit. Subsektor peternakan, contoh peternakan sapi. Subsektor perikanan, contoh ikan patin. Subsektor kehutanan, contoh kayu senggon. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.